Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang momentum dan impuls. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ya, mari kita lihat, pernah nggak kalian itu ngelihat dua mobil saling bertabrakan? Ya, dua mobil saling bertabrakan, atau dua motor ya saling bertabrakan. Ya, kalau bahasa Medannya dua kereta saling bertabrakan gitu ya kan. Atau pernah nggak kalian melempar bola kasti ke dinding gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi dari momentum dan tumbukan. Ya, itu adalah aplikasi dari momentum dan tumbukan. Nah, di sini ya yang kita akan bahas pertama kali adalah tentang momentum. Nah, ya. Oke. Jadi momentum ini ya sangat berkaitan dengan gerak, ya, gaya dan gerak. Nah, jadi momentum itu berkaitan dengan gaya dan gerak. Nah, ya. Jadi momentum itu sangat berkaitan dengan gaya dan gerak. Nah, kalau sudah ada gerak, ya, kalau sudah ada gerak di sini, berarti di sini sudah mempunyai nilai dan arah. Berarti momentum ini adalah besaran vektor. Ya, momentum adalah besaran vektor. Nah, kenapa dia besaran vektor? Karena dia mempunyai nilai dan juga arah, ya kan? Nah, ya. Ya, besaran vektor. Nah, nantinya ya, momentum ini disimbolkan dengan huruf P. Ya, P kecil. Ya, inilah dia ya simbol dari momentum. Makanya nanti di persamaan untuk perumusan momentum akan menjadi P sama dengan M dikali V. Ya, jadi setiap benda itu ya memiliki momentumnya. Ya, punya momentum, punya juga di situ dia energi apa? Kinetik, ya. Jadi setiap benda itu mempunyai momentum dan energi kinetiknya. Nah, ini dia untuk perumusan di momentum. Ya. Di mana M itu apa? M itu massa. Satuan massa. Kilogram. Nah, V kecepatan. Satuan kecepatan meter per second. Nah, lalu P sendiri itu adalah, saya buat lambang seperti ini, berarti dia besaran vektor ya. Nah, berarti momentum. Nah, momentum itu kilogram meter per second. Ya. Nah, oke. Nah, misalkan ya ada satu benda ya, momentumnya itu kecepatan ini ada benda ya, M1 ya.
dia punya kecepatan. Kecepatannya kita buat V1. Nah, oke. Ya. Lalu ada benda lagi. Ya, ada benda lagi yang masanya itu M2. Nah, pasti mempunyai kecepatan juga. Kecepatannya kita buat V2. Nah, jadi kalau ditanya total momentum dari peristiwa ini berapa? Ya kan? Berarti nantinya akan jadi sigma P, ya. Oke, total dari momentumnya di sini itu P1, ya, ini P1 tambah P2 atau M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2. Nah, ini dia untuk peristiwa yang seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, misalkannya ada peristiwa yang kedua, ya. Peristiwanya massa M1 punya kecepatan ke sana, V1. Nah, ya. Jadi ada lagi benda yang kedua. Benda yang kedua mempunyai massa M2, ya. Mempunyai kecepatan ke sana, V2. Nah, ini gimana total momentumnya? Gitu ya kan? Nah, kalau seperti ini kasusnya, ya, tinggal kita kurangkan. Karena apa? Karena berbeda di arahnya. Berarti P1, ya, dikurang P2 atau M1 dikali V1 kurang M2 dikali V2. Nah, ini dia untuk kasus yang seperti ini. Ya. Nah, misalkan benda yang pertama, ya, benda yang pertama itu dia ke atas. Ya. V-nya ke atas, berarti V1. Ini M1. Nah, oke. Lalu ada benda yang kedua, dia ke sana. Ini M2, ini V2. Nah, ini bertabrakan nih. Ya, bertabrakan. Nah, nanti dia jadi ada yang ke sana, ya. Ini V2, ada yang ke sana, V1. Nah, nanti kan dia jadi membentuk sudut nih. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Gitu. Ya, total momentumnya jadi berapa? Gitu ya kan. Berarti di sini kita pakai ini ya, keperumusan ke vektor. Nah, kita jadi sigma P, ya. Berarti akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 kali P2 cos theta. Nah, inilah dia untuk permasalahan yang seperti ini. Oke, jadi ada tiga. Ini yang pertama, masalah yang seperti ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke? Oke, ya, kita bahas contoh soal untuk momentum, ya. Nah, sebuah mobil dengan massa total termasuk pengemudi itu 1.500 kg. Nah, bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Tentukan momentum mobil yang pertama, yang kedua momentumnya saat kecepatannya 72 km per jam. Oke, mari kita jawab. Nah, pertama kita harus
cari tahu dulu apa yang diketahui dari persoalan ini, ya. Nah, yang pertama, massa total. Berarti N-nya itu berapa? 1.500 kg. Ya. 1.500 kg. Nah, lalu kecepatannya 36 km per jam. Ya. Bisa kita buat V1. Ya, karena di sini ada ketika momentumnya kecepatannya 72 km. Berarti kita buat sini V2. Ya, V2 72 km per jam. Nah, yang ditanya A itu momentumnya, ya, dari persoalan ini. Lalu yang B momentum ketika V-nya itu 72 km per jam. Nah, ya, kita jawab yang A. Berarti P sama dengan M kali V. Ya, masanya 1.500. Nah, lalu V-nya 36 km per jam. Kita harus merubahnya ke meter per sekon. Nah, berarti kalau kilometer ke meter jadi 36.000. Ya, per 1 jam ada berapa detik? 3.600. 36.000 bagi 3.600 itu 10 meter per sekon. Ya, berarti 1.500 dikali 10. Ya, sama dengan 15.000 kilogram meter per sekon. Ya, ini untuk persoalan yang pertama. Oke, masuk yang kedua. Nah, ini dia momentum ketika kecepatannya 72 km per jam. Berarti kita masukkan perumusan P sama dengan M kali V. Ya kan? Masanya 1.500. Nah, V-nya berarti 72 km ke meter berarti 72.000. Ya, 72.000 per 3.600. Berapa? 72.000 per 3.600 20 meter per sekon. Ya, dikali 20 berarti 1.500 dikali 20 30.000 kilogram meter per sekon. Ya, ini untuk persoalan yang kedua. Oke, paham ya? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.